Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilairza dari Pendidikan Kimia B 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas CBR dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Materi yang akan saya bawakan mengenai mengapa Pancasila digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi perlu kita ketahui bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin berkembang pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Nah, untuk melindungi nilai-nilai budaya dan agama, kita memerlukan Pancasila sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Di sini ada 5 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Bagian pertama yaitu tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini dapat diketahui bahwa setiap pengetahuan dan teknologi yang masuk ke dalam Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai faktor internal dalam pengembangan iptek. Di sini maksudnya yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar atau fondasi awal dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Bagian kedua yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sangat penting digunakan untuk dasar pengembangan ilmu dikarenakan kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara pandang tentang kehidupan. Mudahnya informasi yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri menyebabkan banyaknya perubahan terhadap cara pandang bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu membahayakan eksistensi manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat terpengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila diperlukan agar tidak merubah kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, B. Menanya alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu diakibatkan karena timbulnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengendalikan dan mengontrol cara berpikir dan bertindak masyarakat yang pragmatis. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Pada sumber historis dapat kita lihat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada undang-undang tersebut terdapat tujuan yang harus digapai bangsa Indonesia. Dalam tujuan-tujuan yang tertera di situ terdapat
bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu harus dilakukan. Tetapi untuk melindungi agar tidak terjadi penyimpangan budaya dan agama, kita memerlukan Pancasila sebagai dasar ideologi. Pada sumber sosiologis, terdapat pada sikap masyarakat yang memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga yaitu sumber politis. Pada sumber politis ini terdapat pada Orde Lama, dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar doktor honoris causa di UGM tanggal 19 September 1951. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto juga menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional yang keempat pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta. Selanjutnya, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yaitu penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, result, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sehingga dengan keilmuan manusia lebih mensyukuri anugerah Tuhan. Sila yang kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sila keempat, ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Pada sila kelima, ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawannya. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Perkembangan iptek yang tidak berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa, melainkan berorientasi pada budaya barat. Yang B. Perkembangan iptek yang lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Dan yang C. Perkembangan iptek yang belum melibatkan masyarakat secara luas. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai pedoman dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya kelima sila Pancasila digunakan sebagai pegangan dan pedoman agar cara berpikir dan cara bertindak masyarakat tidak terpengaruh oleh budaya global yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan.
saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan tindakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.